Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1508 sampai tahun 1510 bab 1508 kunjungan Lu Yuling, siapa di antara kalian yang tahu tentang Jiang Xiaowen? Tetua Agung melihat ke arah kerumunan dan bertanya. Dikatakan bahwa Jiang Xiaowen ini adalah cucu dari Jiang Yifan, dengan bakat luar biasa dalam seni bela diri kuno, sedangkan yang lainnya, saya tidak tahu. Jawab tetua kedua. Cucu Jiang Yifan jelas bukan orang biasa, jika tidak, Xiang Jiang tidak akan membuat keributan sebesar itu. Jelas Jiang Yifan tidak puas dengan kekalahan kepala sekolah, jadi dia ingin memanfaatkannya. Adalah kesempatan untuk membalikkan keadaan, dan saya mendengar bahwa akan ada siaran langsung, yang memperjelas bahwa kami tidak ingin orang-orang dari Sekte Zixiao ikut campur. Tetua Agung menganalisis dengan suara rendah. Benar, masyarakat Xiang Jiang sudah bersiap untuk itu. Jika tidak terjadi keributan sebesar itu, kita masih bisa menghindari tantangan tersebut, tapi mungkin akan lebih memalukan jika kita menolak bertarung sekarang. Seorang lelaki tua menghela nafas pelan. Saya pikir lebih buruk daripada keberuntungan jika tidak terlalu berkepala dingin kali ini. Jika Tuan Muda kalah dari Jiang Xiaowen, paling-paling dia akan kehilangan muka dari Sekte Zixiao kita, tapi apapun yang terjadi, kita harus memastikan keamanannya. Dari Tuan Muda. Tetua Agung berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jadi sekarang hal terpenting kita adalah melindungi keselamatan Tuan Muda. Bagaimana cara melindunginya? Tetua ketiga mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak cukup bagi Guan Wen untuk berada di sisi Tuan Muda. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke Xiang Jiang secara langsung. Setelah pertempuran yang menentukan ini selesai, saya akan menemukan cara untuk membawa Tuan Muda kembali. Lalu dilakukan. Tugas yang diberikan oleh kepala. Penatua Agung memandang ke arah kerumunan dan berkata tanpa ekspresi. Penatua Agung, sekte kami masih memiliki banyak hal yang perlu Anda tangani, Anda tidak bisa pergi. Tetua ketiga buru-buru berseru. Itu benar, Tetua Agung, kamu tidak boleh pergi. Yang lain mengikuti. Kalau tidak, biarkan aku pergi ke sana. Pada saat ini, tetua kedua perlahan berdiri. Kakak kedua, apakah kamu dalam keadaan sehat? Tetua itu bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Ini bukan masalah besar. Meskipun saya tidak bisa melawan orang seperti Jiang Yifan secara langsung, bukanlah masalah besar untuk membawa Tuan Muda kembali dari Xiang Jiang. Kata tetua kedua dengan tenang. Baiklah, kalau begitu ayo kita selesaikan, kamu pergi ke Xiang Jiang sekarang, jika Tuan Muda menemui bahaya, kamu harus membawa Tuan Muda kembali apapun yang terjadi. Setelah ragu-ragu sejenak, orang tua itu berkata dengan suara rendah. Bagus. Tetua kedua sedikit mengangguk. Namun, saat ini, tidak hanya orang-orang Zixiao Zong yang mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders, tetapi Fang Zihua, Xie Huaqiang dan lainnya juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders. Saat ini, mereka semua sedang mendiskusikan bagaimana memastikan keselamatan Fendi Zanders. Hanya saja kekuatan mereka di Xiang Jiang sangat terbatas, sehingga mereka tidak bisa menemukan cara yang cocok untuk keluar. Pertarungan antara Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen telah menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, sudah lama tidak ada pertempuran yang menentukan. Baik Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen mewakili dua pejuang tingkat atas, jadi pertarungan di antara mereka tidak hanya terkait dengan kehormatan pribadi, tetapi juga terkait dengan kehormatan Ye Juechen dan Jiang Yifan. Bahkan banyak seniman bela diri dari daratan Tiongkok yang datang ke Xiang Jiang, mereka hanya ingin menyaksikan hasil pertempuran ini dengan mata kepala sendiri. Namun dalam beberapa hari terakhir ini Fendi Zanders sedang berkonsentrasi berlatih Luk Jue, yang menyebabkan Qian Huizi ingin memberitahu Fendi Zanders tentang hal ini berkali-kali, namun Qian Huizi tidak memiliki kesempatan ini. Guan Wen secara alami sangat cemas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun hanya 3 hari sebelum pertempuran yang menentukan, Lu Yuling membawa seseorang ke Villa Du. Ketika Qian Huizi melihat Lu Yuling, ekspresi wajahnya sangat gugup, karena Qian Huizi tahu bahwa Lu Yuling adalah milik Rockefeller, dia tidak tahu mengapa Lu Yuling datang ke sini saat ini. Mas. Du, halo. Lu Yuling menyapa Qian Huizi dengan sangat sopan. Apakah kamu datang ke rumah Du kami untuk sesuatu? Chieko sempat mengatur emosinya dan bertanya dengan suara rendah. Saya ingin bertemu Tuan Zanders, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepadanya. Lu Yuling menjawab dengan ringan. Dan Qian Huizi memandang Lu Yuling dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan hampa, oke, tunggu di sini, saya akan berbicara dengan Tuan Zanders sekarang. Bagus. Lu Yuling tidak banyak bicara, dan memilih duduk di sofa dan menunggu dengan tenang. Dan Qian Huizi tidak berani menunda, dia buru-buru berlari menuju kamar Fendi Zanders, mengetuk pintu 2 kali, dan berteriak, Tuan Zanders, seseorang ingin bertemu denganmu. WHO. Fendi Zanders bertanya. Ini dari Rockefeller, kata Chieko. Orang-orang dari Rockefeller sebenarnya datang kepadaku atas inisiatif mereka sendiri. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bingung, lalu dia bangkit dan membuka pintu. Apakah mereka berubah pikiran? Apakah mereka akan membiarkan Yi Yun pergi dan mencari perdamaian denganku? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Qian Huizi. Menurutku tidak. Chieko menggelengkan kepalanya.
Fendi Zanders melihat sepertinya ada yang salah dengan ekspresi wajah Qian Huizi, dan bertanya dengan lembut, apakah terjadi sesuatu dalam beberapa hari terakhir ini? Tuan Zanders, saya mendengar seseorang ingin menantang Anda. Chieko menjawab dengan suara pelan. Tantang aku dengan sesuatu. Aku datang ke Xiangjiang untuk bertarung di atas ring. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, lalu dia berjalan langsung menuju ruang tamu. Saat ini, meskipun Lu Yuling tidak berinisiatif untuk datang menemui Fendi Zanders masih berencana untuk terus mengambil tindakan terhadap orang-orang Rockefeller. Sekarang seseorang datang menemuinya atas inisiatifnya sendiri, tentu saja Fendi Zanders tidak akan bersikap sopan. Setelah melihat Fendi Zanders keluar, Lu Yuling tampak sedikit terkejut. Meskipun Lu Yuling sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders masih sangat muda, dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders masih begitu muda. Setelah melihat Lu Yuling, Fendi Zanders juga memiliki kilatan keterkejutan di matanya, karena Lu Yuling ini memang sangat cantik saat ini, dan temperamennya juga sangat mempesona, apalagi Lu Yuling kini berusia 30 tahun. Nafas unik seorang wanita dewasa. Lu Yuling mengenakan seragam all hitam hari ini, dadanya penuh dan sangat menarik, kaki lurusnya ditutupi stoking hitam, dan kakinya mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah. Dia terlihat sangat temperamental. Tuan Zanders, halo, nama saya Lu Yuling, dan saya. Lu Yuling membuka mulutnya untuk memperkenalkan dirinya. Apakah kamu dari Rockefeller? Fendi Zanders duduk di sofa sendirian, dan menyela kata-kata Lu Yuling dengan nada yang sangat arogan. Benar, saya dari Rockefeller. Lu Yuling terdiam sesaat, lalu mengangguk. Akhir bab ini. Bab 1509. Bab 1509 Perjudian Besar. Anda harus tahu bahwa orang-orang Rockefeller menculik teman saya. Saya datang ke Xiangjiang kali ini untuk menyelamatkan orang. Jika Anda melepaskan orang sekarang, saya bisa melepaskan masa lalu. Tetapi jika Anda tidak membebaskan orang hari ini, Anda boleh. Saya bisa, jangan keluar dari halaman ini. Fendi Zanders berkata dengan lugas. Tuan Zanders, saya di sini bukan untuk membebaskan orang hari ini, tetapi untuk memberi Anda sesuatu. Lu Yuling berkata dengan lembut. Apa? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Lu Yuling langsung menyerahkan surat perang kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders mengambil tantangan itu dan melihatnya sekilas, lalu langsung membukanya. 3 hari kemudian, Jiang Xiaowen membuat janji untuk melawan Tuan Zanders di puncak Gunung Qingyuan, dan saya berharap dapat mencerahkan Anda. Saat ini, kata-kata ini hanya tertulis di tantangan itu. Siapa Jiang Xiaowen? Setelah Fendi Zanders melihat nama itu, ekspresi wajahnya tampak sedikit menghina. Tuan Zanders, beberapa waktu lalu, murid Sik Xiaozong Anda menyerang prajurit Xiangjiang kami tanpa alasan. Kejadian ini menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak prajurit Xiangjiang, jadi Jiang Xiaowen ingin mewakili semua prajurit Xiangjiang kami untuk bertarung bersama Anda. Tanda seru petik 2. Lu Yuling menjelaskan dengan suara rendah. Masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Orang yang melakukannya berasal dari Sekte Zixiao. Dia yang membawanya, bukan aku. Jika kamu ingin menantang, temui saja dia. Fendi Zanders melemparkan tantangan ke atas meja sambil berbicara, jelas dia tidak berniat untuk bertarung. Tuan Zanders, kamu tidak berani melawan, kan? Lu Yuling menyipitkan matanya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Jangan berani melawan. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar kata-kata Lu Yuling, dan kemudian berkata dengan nada menghina, apa maksudmu dengan tidak berani bertarung? Aku bahkan tidak tahu siapa Jiang Xiaowen ini, jadi mengapa aku harus melakukannya? Bertarung. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya datang ke sini kali ini untuk menyelamatkan orang. Saya berencana untuk menemukan orang penting Bai Yuanpeng itu besok. Selama saya menyelamatkan orang, saya akan pergi secara alami. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Zanders. Saya tahu Anda ingin menyelamatkan orang, tetapi Anda bisa menyelamatkan orang jika Anda bertarung. Lu Yuling berkata dengan lembut. Apa maksud Anda dengan itu? Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak. Tuan Zanders, Anda harus tahu bahwa Yi Yun ada di tangan Tuan Bai sekarang. Lu Yuling memandang Fendi Zanders dan bertanya. Tentu saja jelas. Fendi Zanders mengangguk. Bos Bai sudah mengatakan itu selama Anda bisa kalahkan Jiang Xiaowen, Tuan Zanders, maka Bos Bai akan melepaskan Nona Yi Yun. Jika kamu tidak berencana untuk bertarung, maka kamu mungkin tidak akan pernah melihat Nona Yi Yun seumur hidupmu. Lu Yuling berkata dengan lembut. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya terlihat sedikit marah, lalu dia berdiri dan meraihnya. Leher Lu Yuling yang cantik dan ramping, dan berkata dengan suara rendah, apakah Anda mengancam saya? Tuan Zanders, karena saya berani datang ke sini untuk mencari Anda, maka saya tidak khawatir Anda akan membunuh saya, tetapi jika saya mati hari ini, nasib Nona Yi Yun mungkin 100 kali lebih buruk daripada kematian. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Coba. Lu Yuling berkata tanpa ekspresi. Tapi Fendi Zanders memandang Lu Yuling dan ragu-ragu selama 2 detik, dan akhirnya memilih untuk melepaskannya. Saat ini, Fendi Zanders tidak mau mengambil risiko. Selama aku mengalahkan Jiang Xiaowen ini, kamu akan melepaskan Yi Yun, kan?
Fendi Zanders memandang Lu Yuling dan bertanya. Itu benar. Lu Yuling mengangguk. Oke, aku siap. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berkata. Tuan Zanders, jangan terlalu ingin bertarung, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan dengan jelas. Lu Yuling memandang Fendi Zanders dan berkata perlahan. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zanders seperti ini, Anda harus tahu bahwa saya adalah anggota Rockefeller, dan Bos Bai juga anggota Rockefeller. Rockefeller kami selalu mengutamakan kepentingan, jadi kali ini, Bos Bai secara khusus menyiapkan keinginan puluhan miliar dolar berjudi denganmu. Lu Yuling berkata perlahan. 10 miliar. Dan itu dalam dolar AS. Setelah mendengar nomor ini, Guan Wen dan Qian Huizi sama-sama menunjukkan ekspresi kaget. Lalu apa? Fendi Zanders memandang Lu Yuling dan bertanya. Bos Bai sekarang telah menyerahkan uang itu kepada Bank Internasional Swiss, dan jika Anda berencana untuk bertarung, Tuan Zanders, Anda juga perlu menyiapkan 10 miliar dolar AS dan menyerahkannya kepada Rockefeller di Swiss. Pada akhirnya, jika Anda menang, Tuan Zanders, kami akan Yiyun tidak hanya akan dibebaskan, tetapi 10 miliar dolar AS Tuan Bai juga menjadi milik Anda, tetapi jika Anda kalah, maka uang Anda akan menjadi milik Tuan Bai tentu saja. Semua ini dioperasikan di Rockefeller, Swiss di bawah, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keadilan. Lu Yuling memandang Fendi Zanders dan berkata. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lu Yuling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia tahu bahwa Bai Yuanpeng jelas berencana mendapatkan banyak uang dari Fendi Zanders sebelum dia meninggal. Hanya saja Bai Yuanpeng adalah penanggung jawab wilayah Xiangjiang, jadi batasnya adalah mengeluarkan 10 miliar dolar AS, jika tidak Bai Yuanpeng bisa menyiapkan uang lebih banyak. 10 miliar tidak ada artinya. Kalau mau bertaruh, bertaruh lebih besar. Bagaimana kalau 100 miliar? Fendi Zanders bertanya pada Lu Yuling sambil tersenyum. Lu Yuling tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Zanders, saya tahu Anda sangat kaya, tetapi 100 miliar terlalu banyak untuk Tuan Bai. Tuan Bai, saya menang, tidak setuju. Saya akan memberikan 100 miliar, dan Bai Yuanpeng tidak perlu membayar 1 sen pun. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tuan Zanders, apa maksudmu dengan kalimat ini? Lu Yuling tampak bingung melihat ekspresi wajah Fendi Zanders. Maksud saya sangat sederhana. Saya akan meminta seseorang mentransfer 100 miliar dolar AS ke Bank Swiss, dan Bai Yuanpeng tidak perlu membayar sepeser pun, tetapi dia perlu menyiapkan semua saham industrinya di Xiangjiang. Begitu saya memenangkan Jiang Xiaowen, maka semua saham Bai Yuanpeng ini adalah milik saya. Sederhananya, yang saya inginkan adalah seluruh keluarga Bai. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Jelas sekali, saat ini Fendi Zanders berencana untuk mengosongkan Yuanpeng sepenuhnya dan menjadikan Bai Yuanpeng, yang disebut sebagai kepala Xiangjiang Rockefeller, menjadi orang yang tidak berguna. Dalam hal ini, pukulan terhadap Rockefeller masih sangat mengerikan. Kamu menginginkan seluruh keluarga Bai. Ada kilatan keterkejutan di mata Lu Yuling. Iya, saya sudah selidiki keadaan keluarga Bai. Keluarga terbesar di Xiangjiang ini punya aset lebih dari 50 miliar, tapi belum mencapai 100 miliar. Jadi berdasarkan perhitungan ini, Bai Yuanpeng masih sangat hemat biaya. Titik petik 2. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tuan Zanders, saya tidak bisa memutuskan masalah ini, saya perlu berkomunikasi dengan Tuan Bai. Lu Yuling tidak pernah menyangka bahwa ambisi Fendi Zanders akan sebesar itu. Awalnya, dia mengira 10 miliar dolar sudah sangat menakutkan, tetapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan begitu kejam, dan langsung mengeluarkan 100 miliar dolar. Bagaimanapun, kekayaan Fendi Zanders telah melebihi 1 triliun yuan, jadi 100 miliar ini tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1510 lawan. Lu Yuling memutar nomor telepon Bai Yuanpeng, dan kemudian mengulangi apa yang dikatakan Fendi Zanders tadi. Bai Yuanpeng di sisi lain telepon terdiam setelah mendengar ini. Jelas bahwa dia sangat yakin bahwa Jiang Xiaowen tidak akan kalah, tetapi dia masih sangat terikat dalam memintanya membayar harga setinggi itu saat ini. Begitu dia menang, Bai Yuanpeng bisa langsung menjadi manajer umum Rockefeller di Tiongkok. Dalam hal ini, apa yang dimiliki Bai Yuanpeng mungkin tidak sebanding dengan yang ada sekarang, dan keluarga Bai tidak lagi menjadi keluarga Bai saat ini. Namun jika kalah, Bai Yuanpeng bisa kehilangan segalanya. Ini adalah permainan hidup dan mati yang sesungguhnya. Tapi Bai Yuanpeng memikirkannya lagi, tingkat kemenangan Fendi Zanders dalam pertempuran ini hampir nol, dan bahkan jika Fendi Zanders menang, Jiang Yifan tidak akan pernah melepaskan Fendi Zanders. Jadi, Anda akan kalah sama sekali. Yuling, beritahu Fendi Zanders bahwa aku menyetujui persyaratannya. Bai Yuanpeng mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Bos Bai, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Lu Yuling mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Aku sudah memikirkannya sekarang, beritahu Fendi Zanders. Bai Yuanpeng jelas merupakan seorang penjudi saat ini. Oke, aku mengerti.
Lu Yuling dengan enggan menyetujuinya, lalu menutup telepon, berbalik dan berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, Tuan Bai telah menyetujui persyaratan Anda. Saya sudah menduga dia akan setuju. Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Fang Zihua. Tuan Zanders, apakah tidak ada yang salah denganmu? Fang Zihua telah menghubungi Fendi Zanders akhir-akhir ini, tetapi Fendi Zanders tidak punya pilihan selain tidak menjawab telepon, jadi Fang Zihua sangat mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders. Jangan khawatir, saya tidak ada hubungannya di sini. Sekarang siapkan 100 miliar dolar AS dan hubungi Swiss International Bank. Jika Anda memberitahu mereka nama saya, mereka pasti tahu untuk apa uang itu. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Oke, begitu. Diperkirakan sore ini uangnya sudah bisa diambil. Fang Zihua sama sekali tidak bertanya kepada Fendi Zanders untuk apa dia membutuhkan uang itu, dan menjawab langsung. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu menutup telepon. Setelah meletakkan telepon, Fendi Zanders menatap Lu Yuling, dan berkata dengan ringan, Kian akan menelepon Swiss International Bank pada sore hari. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, Tuan Zanders, saya akan pergi dulu. Lu Yuling tidak banyak bicara, hanya berbalik dan pergi. Fendi Zanders melihat punggung Lu Yuling dan tersenyum tipis. Setelah Lu Yuling membawa orang-orang pergi, Qian Huizi tampak sedikit khawatir. Dia berkata kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, sebenarnya, saya juga telah mendengar beritanya akhir-akhir ini. Saya selalu ingin mencari kesempatan untuk memberitahu Anda hal ini. Ada apa? Pemimpin sekte, kamu seharusnya tidak berjanji pada mereka untuk bertarung. Guan Wen juga mengikutinya. Mengapa saya tidak bisa bertarung? Karena mereka semua mengatakan bahwa selama saya bisa mengalahkan Jiang Xiaowen, mereka akan melepaskan Yi Yun, dan saya bisa mendapatkan semua aset keluarga Bai. Bukankah lebih pantas saya menyia-nyiakannya? Waktunya mencarinya satu persatu. Fendi Zanders berkata dengan acuh tak acuh. Fendi Zanders merasa jika dia benar-benar mengalahkan Jiang Xiaowen, dia tidak hanya akan bisa menyelamatkan Yi Yun, tapi dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengatur rakyatnya di pihak Xiang Jiang. Dalam hal ini, di masa depan, Fendi Zanders akan mengambil keputusan akhir di Xiang Jiang, bukan di tangan Rockefeller. Jadi penunjukan ini sangat penting bagi Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak dapat menemukan alasan untuk menolak sama sekali. Tuan muda, tahukah Anda bahwa lawan Anda kali ini adalah cucu Jiang Yifan? Guan Wen berkata dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Siapa Jiang Yifan? Apa pekerjaan cucunya? Fendi Zanders membeku sejenak, dan bertanya dengan nada bingung. Seperti yang diharapkan, Anda tidak tahu identitas Jiang Xiaowen. Jiang Yifan ini adalah prajurit tingkat bumi yang sangat terkenal di wilayah Xiangjiang. Dia bahkan dapat dianggap sebagai orang nomor satu dalam seni bela diri kuno Xiangjiang. Cucunya Jiang Xiaowen adalah sangat berbakat, jadi kali ini kamu mungkin kalah. Jika kalah, orang-orang Rockefeller pasti akan membuat masalah saat ini, dan pada saat itu kamu mungkin benar-benar berbahaya. Kata Guan Wen tak berdaya. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berkata sambil tersenyum, saya pikir kekhawatiran Anda mungkin sedikit tidak perlu. Bagaimanapun, Jiang Xiaowen, bukan Jiang Yifan, yang melawan saya. Meskipun level saya saat ini tidak tinggi, tetapi mengandalkan di seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan Jiang Xiaowen dengan kekuatan pil naki. Tuan Zanders, segalanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Karena Bai Yuanpeng dapat menyetujui persyaratan yang Anda ajukan sekarang, saya pikir mereka harus siap sepenuhnya. Chieko berkata dengan suara pelan. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Qian Huizi, lalu berkata dengan nada tenang, saya tahu mereka sudah siap, tapi seperti yang saya katakan, saya datang ke sini kali ini untuk menyelamatkan Yi Yun. Mungkin mundur, meskipun saya tidak, jika Anda tidak setuju untuk bertarung hari ini, maka Jiang Xiaowen pasti akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, dan hasilnya akan sama pada saat itu, jadi mengapa tidak setuju untuk bertarung sekarang? Tetapi Tuan Muda, Anda juga dapat memilih untuk menunda waktu. Guan Wen berkata dengan ekspresi tak berdaya. Sudah saat ini, apa gunanya menunda waktu? Dan kalian berdua baru saja mendengar apa yang dikatakan Lu Yuling. Jika aku tidak setuju untuk bertarung, Yi Yun akan dalam bahaya, jadi aku hanya punya satu pilihan ini. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Qian Huizi dan Guan Wen terdiam setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Mereka berdua tahu bahwa Fendi Zanders sudah setuju, dan tidak ada gunanya terus berbicara sendiri. Guan Wen, kamu adalah murid dari Sekte Zixiao, kan? Fendi Zanders tiba-tiba bertanya pada Guan Wen. Ya. Guan Wen mengangguk dengan cepat. Saya tidak begitu memahami satu bagian dalam Jue keberuntungan, mari kita lihat apakah Anda dapat memahaminya. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengeluarkan Loop Jue dan menyerahkannya kepada Guan Wen. Pada saat ini, Fendi Zanders telah mengembangkan seni keberuntungan ke lantai 5, tetapi setelah mencapai lantai 5, Fendi Zanders menemukan bahwa dia tidak dapat menembus ke lantai 6, dan Fendi Zanders tidak dapat memahami jika ada banyak profesi. Dalam situasi ini, Fendi Zanders tidak ada cara untuk bertanya pada Ye Jue Chen, jadi saya harus meminta Guan Wen untuk melihatnya. Keberuntungan memutuskan.
Guan Wen melihat buku rahasia di tangannya, ekspresinya sedikit terkejut, dan kemudian dia buru-buru berkata kepada Fendi Zanders, Master Sekte, buku keberuntungan ini jelas merupakan keterampilan unik dari Sekte Zixiao kami. Jika Anda bukan orangnya Tuan, kamu tidak bisa mempraktikkannya. Ya, saya melihat bahwa mengkhianati Tuan adalah kejahatan besar.